ini kurang lebih di masa kerajaan Iskandar Muda ataupun mungkin kurang lebih berkisaran abad 16. Tengku Halilullah diutus oleh Raja Iskandar Muda datang ke Simelu ini yang dulunya namanya masih Pulau U. Namun sebelum diberangkatkan Raja Iskandar Muda ke Pulau ini, terlebih dahulu Raja Iskandar Muda memberikan pendamping ataupun petunjuk untuk datang ke Pulau Simelu ini yang namanya Putri Melu, yang kebetulan salah seorang putri asli dari Simelu yang bersuku asli adalah Lasali, orang dari Borengan, gadis dari Borengan yang kebetulan sampai sana. Sehingga Pak Raja Iskandar Muda sebelum memberangkatkan Tengku Halilullah ke Pulau Simelu ini berbagai pertimbangan, mungkin terlebih dahulu Tengku Halilullah dengan Putri Melu ini ada dinikahkan ataupun diakad nikahkan supaya mungkin tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ataupun jadi ada kebebasan untuk mengembangkan agama Islam di Pulau Simelu. Jelas Tengku Halilullah dengan Putri Melu ini dinikahkan secara resmi dan sah secara agama Islam. Untuk selanjutnya ini ringkas cerita Tengku Halilullah dan Putri Melu, beberapa rombongan juga ikut untuk berangkat ke pulau ini. Sehingga di tengah perjalanan mungkin sekitar arah daerah Aceh Selatan, mereka ada sekali berlabuh, dan di situ di daerah Aceh Selatan ada juga di situ satu orang yang mungkin berupa orang-orang yang juga terpenting di situlah, ataupun orang yang juga berkuasa di sekitar Aceh Selatan itu dulu. Mungkin kalau sekarang ini daerah Labu Haji itu, Labu Haji ya. Sehingga dia mencoba mungkin mengganggu rombongan Tengku Halilullah ini dengan mungkin berbagai caranya, cuman gagal. Sehingga dengan kegagalannya itu dia pun terakhir malah bergabung dengan rombongan Tengku Halilullah, mengikuti rombongan Tengku Halilullah yang namanya itu Panglima Marhabib. Yang namanya Panglima Marhabib. Nah, jadi sehingga Panglima Marhabib ini pun mengikuti rombongan, bergabung dengan rombongan Tengku Halilullah berangkat ke Pulau U. Setelah sampai di Pulau U, di Teluk Simelu saat ini di Desa Lata ya, karena desa aslinya Putri Melu ini ada di sebelah sungai ini. Oh, bukan sini ya? Nah, yang namanya Desa Marabu sekarang. Desa Marabu sekarang itu ada desa asli orang Borengan dulu. Desanya Putri Melu ini, daerah Cipoide itu namanya sekarang, daerah Cipoide. Nah, jadi sampai di situ mendengar ada rombongan masuk, pihak raja ataupun daerah ini dulu karena masih primitif dipimpin seorang raja namanya Songsong Bulu, kalau gelar populernya, kalau yang nama aslinya Mahudum, ataupun terakhir disebut pimpinan jadi Datuk Mahudum. Nah, jadi asalnya juga merasa terganggu, apalagi setelah turun ke darat ditanya malah membawa misi untuk mengembangkan agama Islam di pulau ini. Karena orang primitif dan dia seorang raja merasa terganggu ataupun tersinggung, sehingga karena Tengku Halilullah dan rombongan ini pun agak juga nampak memaksa ataupun buat tekad bertindak keras untuk mengislamkan pulau ini, sehingga mereka pun juga terjadi kesepakatan ataupun tawar menawar untuk menguji kesaktian. Juga kesaktian pertama ini cerita singkat-singkat yang diadu Tengku Halilullah dengan raja ini bukan Tengku Halilullah langsung, yang mengikut dari tapak
Bagi Muhammad Habib ini. Muhammad Habib. Nah, Bagi Muhammad Habib yang ikut dari selatan. Selatan. Nah, karena beberapa mungkin apa namanya percobaan fisik yang dilakukan mungkin berimbang. Tengku Raja ini pun tak pernah mengaku kalah, sehingga terakhir menurut cerita yang pertama ada diusahakan supaya bisa memasak di dalam permintaan raja ini, memasak di dalam air bisa masak. Terakhir itulah yang melakukannya Tengku Halilullah, permintaan raja ini, dan masih juga belum yakin diminta raja ini untuk masak di air ini. Mungkin katakanlah di teluk itu mungkin masak masukkan di air laut itu masak nasinya. Terakhir masih juga belum yakin. Terakhir yang diminta apa nih raja ini, baru dia mau mengaku mengikuti agama di Tengku Halilullah ini, disampaikan sama Pak Tengku Halilullah, diminta kalau memang benar Tuhanmu itu ada dan berkuasaannya itu buktikan. Nanti malam datang ke rumah saya, minta hujan, minta badai dalam gelap gulita, datang ke rumah saya. Namanya juga zaman abad 16, mana ada senter penerang semacam itu kan. Terakhir Pak Halilullah pun mengabulkan. Begitu singkat cerita malam langsung kebetulan juga kehendak Allah, badai dan hujan pun turun. Badai dan hujan pun turun. Terakhir berangkatlah Pak Tengku Halilullah ke rumah raja. Posisi rumah raja Datuk Mahudum ini dulu ini ada berada di Desa Kota Padang, kawasan Desa Kota Padang, di Lahapur. Ada di dalam bagian dalam Kota Padang itu. Disitulah rumah raja itu. Dari Teluk berarti dia berjalan dari Cikode lah, bukan di Teluk makamnya ini, rumahnya Tengku Halilullah ini rumahnya di sebelah sungai itu. Rumah istrinya dulu, keluarga istrinya. Lalu di sebelah sungai itu berjalan dari sana, dari Teluk ini lah, katakan Teluk Sumudar Desa Lataya ini ke Kota Padang ini. Begitu dekat menuju rumah raja ini, Pak Raja ini pun ditengok keluar udah mulai nampak cahaya yang berjalan. Nah, berarti cahaya yang berjalan ini adalah itulah Tengku Halilullah itu. Sampai di rumah raja, Pak Raja ini pun perhatikan cahaya yang penerangnya itu tidak soroban yang kita lihat saat ini. Soroban ini yang jadi penerangnya menurut pemandangan raja ini. Itu cerita kakek-kakek saya dulu ataupun orang-orang tua saya. Jadi disitulah baru si Raja Datuk Mahudum ini menyerah ataupun mau mengikuti ajaran yang dibawakan Tengku Halilullah ini. Dengan masuknya Islam raja ini, Tengku Halilullah pun sangat mudah untuk menjalankan misi Islam di pulau ini dengan bantuan raja ini. Sebenarnya raja ini pada awalnya mungkin karena tidak ada ilmu primitif, tapi terakhir raja ini memang sangat baik dia jadi pimpinan juga. Raja ini masuk Islam dan malah membantu misi yang dibawakan Tengku Halilullah. Pulau ini kan pertama Pulau U namanya Pak. Itu kenapa bisa jadi Semelu itu gimana? Jadi mungkin ini karena istri Tengku Halilullah ini Putri Melu namanya. Berbagai pertimbangan mungkin karena apakah Tengku Halilullah yang membuat namanya ataupun mungkin hasil musyawarah lah namanya. Kalau sekarang di pemerintah sudah ada pemerintahan kan, sudah ada pimpinan adat hukumnya, mungkin nama yang berjasa ini dibawa karena yang dianggap berjasa ke pulau ini kan bukan Tengku Halilullahnya, yang Putri Melu ini. Gara-gara dia ke sana, Tengku Halilullah bisa kemari. Nah, mungkin itulah sebabnya sehingga nama ini pun daerah ini pun diberikan nama si Putri Melu ini. Si Melu ini ya. Itu Pak yang waktu raja setempat itu udah terima Tengku Halilullah,
apakah semua penduduk pulau ini masuk Islam atau ada yang nggak ikut, Pak? Oh, itu kan ya pelan-pelan. Islam yang pertama dikembangkan kan di Simulucud ini lah, Simulucud, ya. Di Simulucud kan baru, di Simulucud Tengah. Nah, jadi mungkin beredar lah. Habis itu yang apa namanya, yang sudah dibina di sini lah, yang sudah dibina mungkin diedarkan ke beberapa kecamatan. Yang diutus yang ke daerah barat, ada mungkin Tabakudo Batu namanya, ada yang ke Salang, Tatapuau Guri namanya. Itu ada memang dalam sejarah catatan itu ada. Nah, itu apa? Enggak, yang Bakudo Batu itu lah yang mengembangkan, membawa agama Islam ke Salur dia. Bukan utusannya dari sini. Kalau kita analisa, itu kalau mungkin kawa lah kalau sekarang kepala agama masing-masing kecamatan. Karena ada dulu tepu apa ini Auduri yang ke Salang, Bakudo Batu ke sana, ke apa ini Salur. Mungkin kepala-kepala agama yang menyiarkan agama ke sana. Dulu kan ada masjid. Masjid ini yang masjid Babu Lahir sekarang. Masjid kami di Simulucud itu tempatnya dulu di sebelah sungai itu. Oh, gitu. Di sebelah sungai dekat makam Tengku Halilullah itu. Cuman tsunami tahun 1907. Semong. Disitulah hancur masjid itu dan dipindahkan ke tempat sekarang ini. Itu masjid pertama yang langsung dibangun Tengku Halilullah. Tengku Diojong ini namanya Tengku Halilullah Tengku Diojong ini bukan karena makamnya di situ sebenarnya. Karena bukan makamnya karena di Diojong itu. Tapi gelarnya masih hidup. Dia kan berada di ujung Sipoidi namanya. Jadi dia kan tinggal di ujung Sipoidi itu. Jadi gelarnya itu Tengku Diojong, nama dulu itu penghormatan itu gelar aja. Gelar aja. Bukan karena dia sudah meninggal ditaruh di Diojong dikasih nama Tengku Diojong. Enggak. Gelarnya masih hidup karena dia memang tinggal di ujung itu. Tengku Halilullah sendiri asalnya itu persisnya dari mana tuh, Pak? Tengku Halilullah aslinya adalah dari Padang Pariaman. Dari Padang Pariaman dari Ulakan. Menurut cerita-cerita orang tua saya, kalau Pak Halilullah aslinya orang Padang, dia ulama asli Padang yang mau berangkat haji kan, melalui kerajaan Aceh. Ya dari daerah Ulakan. Kalau asal ada orang Padang masuk ke Pulau Sumur itu wali kami. Wali kami orang Padang ini, orang Kuta. Jadi orang-orang Padang di kampung air ini pun kalau dia ke Kuta ini walinya nih, tahu dia. Kalau orang-orang Padang mungkin itu aja yang dapat saya ceritakan sedikit sebagai apa namanya gambaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi Allah.